Senyum-senyum di depan masa. Assalamualaikum buat semua. Kembali lagi bersama Beta di channel Beta Insaf. Salam sapa dari Beta. Beta ucapkan selamat sehat walafiat buat semuanya. Semoga semuanya sedang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di suasana pagi hari yang indah ini, Beta sedang berada di taman dekat rumah. Ya, kita lihat terlebih dahulu taman ya. Ada kerbau. Ya, kembali lagi bersama Beta. Di video kali ini Beta akan mencoba untuk berbagi pengetahuan, yaitu pengetahuan apa yang dibagi adalah berbagi pengetahuan mengenai kisah-kisah Nabi, perjalanan Nabi, sejarah Nabi bersama para sahabatnya. Mari kita sama-sama hidupkan kembali pengetahuan kita yang kitanya belum tahu mengenai perjalanan Nabi dan para sahabatnya. Mari sama-sama di video kali ini Beta akan men-share daftar isi, yaitu kisah-kisah Nabi, perjalanannya bersama para sahabatnya. Jadi buat rekan-rekan semuanya, para penggemar video, mari ikut serta untuk sama-sama kita mengetahui perjalanan sejarah dan para sahabat Nabi. Oke, tidak panjang lebar lagi, mari saksikan video ini, yaitu berupa daftar isi. Mudah-mudahan penggemar video tertarik dengan apa yang Beta suguhkan untuk membuat video berdasarkan request apa yang diinginkan oleh penggemar terlebih dahulu. Oke, langsung saja ini videonya. Ciao. Beta akan tunjukkan daftar isinya. Ya, ini adalah galeri Beta sedang membuka. Oke, ini dia. Ini adalah daftar isi kisah-kisah Nabi, perjalanan sejarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat-sahabatnya. Ada banyak kisah di sini yang tidak bisa Beta sebutkan satu persatu. Namun setidaknya Beta bisa singkat menyebutkan dari bab ke-1 sampai bab ke berikutnya. Yang pertama yaitu daftar isi dari kitab kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhum. Bab ke-1, ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Ini ada 1 sampai 10 kisah perjalanan baginda Rasulullah SAW ke Taif, sampai kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan di Lebah Abi Thalib. Yaitu bab kedua, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bab kedua ini ada 1 sampai 11 kisah. 11 kisah ini ada kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi angin topan, sampai kisah takutnya Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu terhadap kemunafikan. Lanjut ke bab ketiga, yaitu kezuhudan dan kesederhanaan para sahabat radhiyallahu anhum. Ada 10 kisah-kisah. Yang pertama
kisah baginda Nabi SAW menolak tawaran gunung-gunung akan dijadikan emas, sampai kisah ke-8 pasukan Al-Ambar. Yang berikutnya yaitu ketakwaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dari kisah pertama yaitu kisah undangan makan seorang wanita kepada baginda Nabi SAW sekembalinya mengantar jenazah, sampai kisah sikap hati-hati yang sangat tinggi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Oke, ini masih bab keempat. Lanjutnya ke bab kelima. Ini dia bab kelima, kegairahan kecintaan terhadap salat dan khusyuk dan kudu. Dari kisah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai orang yang mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, sampai kisah permohonan seorang sahabat untuk bersama baginda Rasulullah SAW. Yang berikutnya yaitu bab ke-6, litsar kasih sayang dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah seorang sahabat radhiyallahu anhu memadamkan lampu demi menjamu tamunya, hingga kisah kedermawanan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu dan putranya Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Lanjutnya ke bab 7, keberanian, kepahlawanan dan rindu mati. Yang pertama yaitu kisah doa Sayyidina Abdullah bin Jasi dan Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhuma, hingga ada 12 kisah. Yang terakhir itu kisah percakapan Syekh Sa'id bin Zubair rahmatullah alaih dan Hajjah bin Yusuf. Oke, lanjut dari bab 7 ke bab 8. Bab 8 ini semangat menuntut ilmu dan mendalaminya dari para sahabat radhiyallahu anhum yang ahli fatwa, hingga jasa-jasa para ulama dalam menjaga ilmu. Lanjut ke bab ke-9, ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum kepada perintah dan kehendak baginda Rasulullah SAW. Dari kisah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu membakar selimutnya. Dari kisah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu membakar selimutnya. Lanjut ke kisah Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu bertugas menjadi mata-mata. Lanjutnya ke bab 10. Di bab 10 ini ada banyak 18 kisah. Yang pertama yaitu kisah tasbih Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, sampai ke kisah hijrahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa seluruh hartanya dan upaya Sayyidatina Asma radhiyallahu anha menenangkan kakeknya. Ini bab ke-10. Lanjut ke bab ke-11. Ternyata tidak hanya 18, di sampingnya masih ada sampai 21. Kisah semangat Sayyidatina Rubai binti Muawidz radhiyallahu anhuma terhadap agama. Sekilas kehidupan istri-istri dan anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ada 11 Sayyidatina. Sekilas tentang anak-anaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Qasim hingga Sayyidatina Fatimah. Ya, lanjut bab ke-11 yaitu semangat anak dalam agama. 1. Kisah melatih anak-anak berpuasa. 9. Kisah Sayyidina Salamah bin Akwa radhiyallahu anhu, seorang diri melawan rombongan perampok. Di sini ada 20 kisah dari bab 11. Yang
ke-10 kisah semangat Sayyidina Barra radhiyallahu anhu dalam perang Badar. Yang ke-20 yaitu kisah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu mencari ilmu ketika masih kanak-kanak. Lanjut ke bab 12. Bab 12 ini ada 11. Bab yang terakhir, contoh-contoh kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kisah penderitaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Hingga bab ke-11 beberapa kisah tentang perasaan cinta para sahabat radhiyallahu anhum terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah-kisah yang akan beta insyaallah buatkan video, mobil khusus buat para penggemar video terlebih dahulu. Bila ada yang request silakan, nanti akan beta buat videonya terlebih dahulu. Ya, mungkin itu saja yang bisa beta sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sekurang-kurangnya dalam berbicara banyak kesalahan mohon dimaafkan. Oke, mari kita ikut serta untuk pengetahuan dari kisah-kisah yang beta share di daftar isi ini. Akhir kata beta ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.